Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih paduan suara yang sudah mengingatkan kita bahwa hidup kita bukan milik kita lagi tetapi kita adalah milik Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman-Nya. Kami bersyukur hari ini kami mendapatkan kesempatan kembali datang beribadah di rumah Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menerima segala pujian dan penyembahan kami dan tiba saatnya kami tunduk di hadapan Tuhan. Kiranya firman yang sudah berbicara kepada hamba-Mu juga boleh berbicara kepada umat-Mu hari ini. Tuhan Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Bukalah telinga hati kami, jadikan hati kami tanah yang siap menerima taburan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2025 ini. Kita bersyukur bulan yang lalu, bulan Agustus kita sudah melaksanakan bulan misi. Ini mengingatkan kepada kita bahwa misi bukan sekedar satu pelayanan yang kita harus lakukan mengunjungi daerah yang jauh begitu ya. Dengan persiapan yang panjang, dengan hal-hal yang mungkin kelihatannya rumit. Tetapi sebenarnya dalam kesederhanaan kita pun bisa bermisi. Salah satu gerakan misi kita kemarin itu nasi bungkus, 1000 nasi bungkus ya. Saya dengar lebih ya, 1000 lebih kita bisa melayani itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kiranya semangat misi ya, itu tidak sekedar kita ingat di bulan misi, tetapi sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, kita memiliki misi minded ya, pola pikir bermisi. Karena pemuritan tanpa misi ya, itu hasilnya sia-sia. Pemuritan tanpa kesaksian dan multiplikasi, maka pemuritan itu tidak terlaksana. Pada bulan ini kita akan membicarakan hal yang lain. Kita berbicara soal identitas. Kita mau belajar bagaimana menemukan identitas yang sejati di dalam Kristus sehingga kita boleh bertumbuh makin mendalam. Memahami identitas itu penting karena tanpanya kita bisa lupa diri. Sekitar 2 minggu ini negara kita cukup panas ya suasananya. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang yang kita sebut sebagai wakil rakyat tidak memahami ya, identitas mereka sebagai wakil rakyat. Bahkan ada yang mengatakan DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat tetapi Dewan Pengkhianat Rakyat. Karena apa yang mereka cerminkan itu tidak menunjukkan orang-orang yang mewakili akan rakyat yang telah memilih mereka. Bukannya menyuarakan suara rakyat, justru mengecilkan apa yang menjadi pergumulan rakyat ini. Karena itu hari ini kita akan belajar memulai tema tentang identitas, kita belajar tentang war on identity, perang identitas. Firman Tuhan yang mendasari kita di dalam perenungan hari ini adalah dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita membuka bagian ini, Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu, mari kita membacanya dengan cara demikian. Ya, kaum bapak membaca bagian narator, kemudian kaum ibu membaca Hawa, dan biar saya yang jadi iblisnya. Ya, kalau saya suruh kaum bapak jadi iblis kan gak enak ya. Jadi saya saja yang jadi iblisnya ya. Baik, kita akan membaca bagian dari Kejadian pasal 1 ayat 3. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Silakan kaum bapak memulai membaca bagian narator. Sabar, saya yang membaca ya.
Bapak-bapak pengen jadi iblis ini ya. Oke, ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya akan bacakan sekali lagi ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, Viktor Frankl adalah seorang psikiater Yahudi yang berasal dari Austria dan dia adalah termasuk salah satu orang yang selamat dari Holocaust atau pembantaian kaum Yahudi oleh Nazi. Kemudian setelah dia menjadi seorang psikiater, dia menulis sebuah buku yang berjudul Man's Searching for Meaning. Sebuah buku yang mengisahkan tentang kehidupannya di kamp konsentrasi. Ya, dan di situ dia menceritakan bagaimana penderitaan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Mereka harus bekerja, dipaksa untuk bekerja ya, di tengah kondisi yang ekstrim, minim dengan makanan, pakaian, ya. Bahkan para penjaga menyiksa mereka ketika mereka tidak berhasil mencapai apa yang ditargetkan oleh para penjaga mereka. Namun Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah penderitaan mereka tinggal di kamp konsentrasi itu, tetapi hal yang paling berat bagi mereka sesungguhnya adalah ketika mereka tidak lagi dipanggil dengan nama, tetapi dipanggil dengan nomor yang ditato di tangan mereka. Jadi mereka tidak lagi dipanggil dengan nama, tetapi dengan nomor. Padahal bagi orang Yahudi, nama itu adalah sesuatu yang penting. Kata William Shakespeare, apalah arti sebuah nama. Tetapi bagi orang Yahudi, nama itu menggambarkan karakter dari orang yang memiliki nama tersebut. Makanya nama-nama orang Yahudi itu tidak sembarangan. Namun demikian, Nazi Jerman dengan sengaja ya, mengganti nama itu dengan angka untuk menghapus identitas mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, dari pengamatan Viktor Frankl ini, sesungguhnya ketika seseorang kehilangan identitas, ia pun juga kehilangan akan harapan mereka. Mereka kehilangan akan semangat hidup mereka dan akhirnya mereka pun menyerah. Mereka yang bisa bertahan dari kondisi yang tidak mudah ini adalah mereka yang teguh memegang identitas mereka dan memiliki makna di dalam kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya apa yang terjadi di Taman Eden, di dalam bagian Kejadian pasal 3 yang kita baca tadi, inilah bukan sekedar kisah tentang iblis yang berwujud sebagai ular, ya, yang menggoda daripada Hawa
agar melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya yang terjadi di taman itu pada hari itu terjadi sebuah peperangan rohani. Allah menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 7 mengatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dikatakan di sana diciptakannya Dia. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itulah identitas yang Tuhan sematkan kepada manusia. Namun demikian, iblis berusaha menipu manusia agar kita lupa dengan identitas itu, bahwa sesungguhnya kita adalah gambar dan rupa Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, peperangan terbesar manusia itu adalah bagaimana kita mempertahankan gambar dan rupa Allah sebagai identitas kita. Bapak Ibu sekalian, biasanya di dalam peperangan ya, ada satu kelompok yang disebut dengan intelijen ya, yang belajar bagaimana strategi dari lawan. Kita dengar di demo-demo kemarin itu juga katanya banyak intelijen berkeliaran ya. Fungsi intelijen adalah mempelajari apa yang menjadi strategi lawan sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kita mengalahkan mereka. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa menang di dalam peperangan identitas ini, kita perlu tahu bagaimana iblis, bagaimana strategi iblis di dalam mengalahkan kita, di dalam peperangan identitas yang dilakukan terhadap kita manusia. Hal yang pertama Bapak Ibu sekalian, strategi daripada iblis adalah iblis mengalihkan perhatian kita. Strategi pertama adalah dengan mengalihkan perhatian kita. Di ayat yang pertama di situ dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Iblis mengambil rupa sebagai ular. Mengapa demikian? Karena ular di situ dikatakan sebagai binatang yang paling cerdik. Kata cerdik di sini Bapak Ibu sekalian di dalam bahasa aslinya arum ya. Arum bukan nama manusia, nama orang, tetapi arum ini memiliki makna tidak sekedar kepandaian otak, tetapi satu kelicikan. Kemampuan untuk memanipulasi. Dan itulah yang iblis gunakan untuk mengalihkan perhatian kita. Pada ayat pertama itu kita lihat bagaimana iblis memutarbalikkan apa yang Tuhan katakan. Di situ dia berkata, semua pohon yang ada di dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah itu yang Tuhan katakan kepadamu, bahwa semua pohon ya, di taman ini buahnya jangan kamu makan? Iblis ya, berusaha mengalihkan fokus Hawa ya, dari semua pohon yang ada, di sini dikatakan semua pohon itu ya, kepada hanya satu pohon yang Tuhan larang untuk mereka makan. Di sini iblis berusaha mengalihkan ya, kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa memakan semua pohon yang ada, kepada kata jangan di situ, larangan. Larangannya hanya satu ya. Kebebasan itu ya tidak lagi dipikirkan oleh manusia, tetapi justru laranganlah yang ada di pikiran Hawa. Dan itulah strategi iblis yang jitu. Dia sering mengalihkan akan perhatian kita dari hal yang seharusnya kita lihat kepada hal yang
minor yang bukan menjadi perhatian kita. Dan memanglah tidak heran jika Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Dia sendiri adalah pendusta dan bapa dari pendusta. Let me try with you. Hold this. Nah, lihat klip berikut ini. Hold this. All right, ready? Name a number from make it bigger though, because his was too hard. It was like, all right, 13. All right, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. See, as soon as you connect it, that's when it happens. See, where's the card? See what I'm saying? Here, look, check it out. Watch like this. Ready? Look, watch. Watch this. Ready? Just watch this move. Look. No, look, watch. Look. Here's the switch, right? It's right here, right? All right. See that? That's the move, right? Yo, I'm gonna give you something. Hold this. I got something for you, man. I got a little treat, like a present for you. Oh! I didn't even know. Walaupun tadi sedikit terputus-putus, tapi kita bisa lihat bagaimana pesulap tadi ya, mengajak orang yang diajak bicara itu berkonsentrasi, memperhatikan kartu yang dia pegang. Ya. Dan secara perlahan tanpa dia perhatikan oleh orang itu, jam tangannya diambil. Ya. Dan dia termanipulasi. Inilah strategi iblis, mengalihkan perhatian kita. Hal apa saja yang iblis lakukan untuk mengalihkan perhatian kita? Iblis mengalihkan kita dari penyembahan kepada Allah, kepada hiburan yang semu semata. Alih-alih kita mencari Tuhan, manusia, ya, kita pada saat ini disibukkan dengan hal-hal yang ingin kita isi untuk mengisi akan kekosongan diri kita. Kita bisa dikatakan sekarang ini orang yang hidup di depan layar. Ya, saya kemarin pulang ke arah pastori saya, ya, saya berjalan pulang, saya lihat di dekat pastori itu ada warung soto, ya, soto Madura yang kalau Bapak Ibu tahu. Saya lihat, ya, orang yang sambil makan di depannya ada HP, buka. Ya. Maju ke depan lagi ada warung di situ. Pegang HP. Orang-orang sederhana. Ada tukang gojek lagi nunggu penumpang. Lihat HP. Iblis mengalihkan kehidupan kita. Seharusnya kita menyembah kepada Allah yang kekal. Kita ingin mengisi kehidupan kita dengan hiburan yang semu belaka. Saya tidak mengatakan bahwa mencari hiburan itu tidak boleh. Tetapi jangan sampai itu membuat hati kita dingin terhadap Allah. Allah tidak menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Iblis juga mengalihkan kita dari kepuasan di dalam Kristus kepada keserakahan dunia. Kita terus merasa kurang sekalipun Tuhan sudah mencukupkan dengan apa yang kita miliki. Tuhan sudah menjanjikan bahwa Ia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, tetapi iblis sering mengalihkannya kepada rasa kurang. Bapak Ibu, kalau ditanya orang-orang yang korupsi itu orang yang miskin atau orang yang kaya? Hah? Orang kaya, ya. Itu Iron Man yang dibawa-bawa itu punya Syahroni itu, ya. Harganya 100 juta. Saya nabung berapa tahun, ya, punya uang 100 juta. Dia cuma buat beli mainan. Tidak cukup. Padahal kepuasan sejati hanya ada di dalam Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, sering kali kita lupa untuk melakukan misi Allah di dalam dunia ini diganti dengan mengejar ambisi pribadi. Pelayanan yang kita lakukan bukan lagi mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi gereja menjadi tempat aktivitas yang membuat orang
gimana caranya supaya gereja kita ini menarik orang lain untuk kumpul di tempat kita. Gereja tidak lagi menjadi tempat memuridkan murid Kristus, tetapi menjadi klub sosial. Bersaing satu dengan yang lainnya, menarik jemaat, bukan untuk bertumbuh tetapi hanya untuk memenuhi tempat ibadah mereka. Dan bukankah seringkali ya, kita dialihkan dari hal-hal yang kekal kepada hal yang sementara. Kita disibukkan dengan hal-hal di dunia ini. Kita lupa dengan hal yang kekal. Kita memperhatikan hal yang kelihatan, tetapi hal yang tidak kelihatan, hal yang kekal itu kita tidak ingat. Kalau ditanya, siapa yang ingin mendapatkan hidup kekal, pasti semuanya angkat tangan. Tapi ketika ditanya, mau sekarang berangkat? Nanti dulu ya. Saya mau menikmati dulu dunia. Ya. Itulah cara iblis mengalihkan diri kita. Identitas kita yang sejati digantikan dengan identitas yang palsu. Kita lupa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Yang kita inginkan, kita menunjukkan prestasi kita, status kita, popularitas kita. Ya. Semua itu yang menjadi ukuran bagi kita. Ya. Apalagi dengan dunia sosial media. Ya. Antara yang di depan layar dengan yang di belakang layar. Sungguh berbeda. Dan iblis juga mengalihkan kita dari kebenaran firman Allah kepada suara dunia yang lain. Kepada hikmat-hikmat dunia ini. Firman Tuhan tidak lagi menjadi patokan dalam kehidupan kita. Ya. Lebih banyak kita percaya kepada tren, ya, opini publik, hal-hal yang viral. Ya. Kita lebih dengerin podcast, ya. Itu bukan podcast firman Tuhan, ya, daripada apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, hidup kita tidak lagi berpusat pada Allah. Yang kita pikirkan diri kita sendiri, bukan apa yang menjadi pikiran Allah. Menghadapi ini semua, strategi daripada iblis, tipu muslihat iblis. Kita harus waspada. Ya. Dulu ada Bang Napi ya, selalu bilang waspadalah, waspadalah. Dan itulah yang harus kita lakukan menghadapi tipu muslihat iblis. Dan hal yang kedua, bagaimana iblis berusaha untuk strategi iblis untuk mengalahkan kita di dalam peperangan identitas adalah dengan menimbulkan keraguan di dalam diri kita. Di ayat pertama tadi dikatakan bahwa ular itu, ya, iblis berkata kepada perempuan, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Satu kalimat tanya, ya, yang menggelitik akan pikiran daripada Hawa pada waktu itu. Saya tertarik dengan terjemahan bahasa Inggris, yaitu dari ESV. Mengatakan demikian, did God actually say? Ya. Apakah Tuhan benar berkata demikian? Ya. Ini adalah cara iblis mencoba untuk membangun keraguan di dalam diri Hawa. Dia tidak mengatakan bahwa Allah berbohong, tetapi menanamkan bibit keraguan. Dan lewat keraguan yang kecil itu, timbullah pemberontakan yang terbesar dari kehidupan manusia. Dan di ayat yang keempat, kita bisa melihat bagaimana iblis memutarbalikkan kebenaran. Ya. Ketika Allah mengatakan jika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tetapi dikatakan sekali-kali
kamu tidak akan mati. Dan di ayat kelima, ya, di situ dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Iblis menawarkan identitas yang lain. Harusnya manusia adalah ciptaan yang merupakan gambar dan rupa Allah. Tetapi di sini dikatakan menjadi seperti Allah. Dan seolah-olah iblis benar. Ya. Dia mengatakan kebenaran yang sementara. Ya, kebenaran yang sebagian. Karena ketika kamu menjadi seperti Allah, kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan benar, setelah manusia memakan buah itu, dia tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi masalahnya ketika kita tahu yang baik dan yang jahat, kita tidak bisa melakukan yang baik. Dan kita melakukan hal yang jahat. Dan itulah cara iblis menipu kita. Dan di ayat keempat, di ayat keenam kita melihat bagaimana Hawa pun tergoda. Pohon itu menarik perhatiannya dan memberikan pengertian. Disinilah Hawa meragukan maksud dan kebaikan Allah. Kasih Allah yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, untuk taat. Diganti dengan larangan. Seolah-olah Allah tidak ingin disaingi oleh manusia. Dan oleh karena itulah Hawa pun menjadi ragu kepada Allah. Ada yang pernah lihat gambar ini? Gambar ini sering disebut dengan baby elephant syndrome. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Seekor gajah yang besar, ya, itu ya nggak bisa kemana-mana ketika dia diikat kepada sebuah patok yang kecil. Kenapa demikian? Karena ketika dia masih bayi, ya, gajah itu dipatok dengan satu patok yang gede. Ya. Sehingga ketika dia mau jalan kemana dia nggak bisa jalan. Ya. Tetapi seiring dengan badannya sudah menjadi besar, patoknya semakin kecil. Ya. Tetapi karena dulunya dia menganggap dia nggak bisa kemana-mana. Gajah yang besar itu ragu dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya dia tidak bisa pergi kemana-mana. Inilah cara iblis menipu kita. Menimbulkan keraguan di dalam diri kita tentang kebenaran yang sejati diganti dengan kepalsuan. Iblis membisikkan kebohongan-kebohongan di dalam diri kita. Dan kebohongan apakah yang ia bisikkan? Bisa saja dia mengatakan, mana ada Allah. Kita sudah hidup di zaman yang teknologi maju. Ya. Kalau Allah ada, kenapa ada banyak agama? Ya. Kalau Allah ada, kenapa ada peperangan? Kenapa ada kejahatan? Bukankah Allah itu kasih? Jangan-jangan firman Tuhan sudah tidak relevan lagi dengan zaman kita. Dan kebohongan itulah yang dia bisikkan ke dalam diri kita. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Iblis berusaha untuk menipu dan mengalahkan kita. Dan setelah mengetahui strategi iblis ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan ini. Mari kita kembali belajar kepada Kristus Tuhan kita yang memberikan teladan. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, di situ Tuhan pun mengalami pencobaan. Dia adalah manusia, makanya dia pun mengalami pencobaan. Di ayat ketiga, ya, Tuhan Yesus digoda dengan kenikmatan. Setelah berpuasa 40 hari, pastinya Tuhan Yesus merasa lapar. Dan kemudian iblis datang dan berkata kepadanya, jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah
supaya batu ini menjadi roti. Bapak Ibu sekalian, pada kehidupan orang Yahudi di zaman itu, roti mereka itu keras begitu ya. Bentuknya seperti batu. Cara mereka mengolah roti. Jadi ketika Yesus melihat batu itu, maka iblis pun mengingatkan dia, itu bisa jadi roti loh. Kan kamu anak Allah. Di tengah-tengah rasa lapar, pastinya kita ingin dikenyangkan, benar bukan? Belakangan berat badan saya naik Bapak Ibu ya setelah lepas pandemi. Sebagian orang ngomong, gemukan ya musuh. Ya, saya berusaha intermittent. Ya, jalan berapa bulan gak berhasil Bapak Ibu. Kenapa? Setelah puasa makannya lebih banyak. Itulah kecenderungan kita. Ya. Tuhan digoda. Mau gak kamu nikmati? Kamu kan sudah lapar. Kamu bisa kok. Tetapi Tuhan tidak gagal di dalam godaan kenikmatan ini. Hal yang kedua, Tuhan digoda dengan kekuasaan. Tuhan dibawa ke bumbungan bait Allah. Dan kemudian iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk oleh batu. Di sini iblis ingin mengatakan, bukankah kamu punya kuasa untuk memerintah kepada malaikat? Tuhan digoda untuk menunjukkan dia juga punya kuasa. Dan hal yang ketiga, Tuhan juga digoda dengan keinginan terhadap materi. Dia diajak ke tempat yang tinggi, diperlihatkan kepada seluruh dunia, dan iblis mengatakan, jika engkau menyembah aku, semua yang ada di depanmu itu akan menjadi milikmu. Bukankah iblis sering berkata demikian kepada kita? Ya. Ikutlah aku dan seluruh dunia ini akan kuberikan kepadamu. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus menjawab di ayat 4, di ayat ke-7 dan ayat ke-10. Di ayat ke-4, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan mulut Allah. Di ayat ke-7, adapun tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan di ayat ke-10 dia berkata, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada dia saja engkau berbakti. Iblis berusaha menipu, menggoda Kristus dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan. Paulus mengatakan, di dalam peperangan kita menerima ketopong keselamatan dan kita menggunakan firman Allah sebagai pedang roh. Senjata kita adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Namun Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, bagaimana kita mau melawan iblis kalau baca firman saja nggak pernah? Ya. Seolah-olah kita perang tapi kita nggak bawa senjata. Hari ini kita diingatkan ya, bahwa melawan serangan iblis kita perlu firman Tuhan. Gereja sudah menyediakan banyak perlengkapan supaya Bapak Ibu bisa membaca firman Tuhan dan merenungkannya setiap hari. Pergunakanlah itu. Kita perlu senjata Allah di dalam menghadapi serangan iblis. C.S. Lewis, seorang teolog awam yang mengarang Kisah Narnia, pernah berkata demikian dalam bahasa Indonesia, iblis tidak dapat menciptakan hal yang baru, ia hanya merusak apa yang diciptakan Allah. Iblis tidak dapat menghapus identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah, tetapi yang dia lakukan adalah dengan menipu kita supaya kita lupa akan identitas itu. Karena itu marilah kita menteladani apa yang Kristus
Lakukan dengan berdiri teguh di dalam firman-Nya. Menjaga identitas kita bahwa kita adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerima Dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa di dalam terjemahan baru yang kedua itu adalah hak. Setiap orang yang menerima Yesus diberi hak menjadi anak-anak Allah. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, menjadi orang percaya itu sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan. Bukan beban yang kita miliki. Marilah kita menerima hak itu sebagai identitas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang pernah mengambil rupa sebagai manusia dan mengalami akan godaan iblis. Namun Engkau berhasil mengalahkannya karena Engkau berpegang kepada firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami meneladani apa yang telah Engkau lakukan dengan berpegang kepada firman-Mu. Karena tanpa firman-Mu kami tidak dapat menjalani kehidupan ini. Ingatkan kami Tuhan, sesungguhnya kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Dan sesungguhnya ada kebebasan di dalam Engkau, di dalam melakukan segala sesuatu. Dan kiranya kami boleh menerima hal ini sebagai hak istimewa. Bukan sebagai satu batasan-batasan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus Yesus. Terima kasih Allah hidup. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.